Halo YouTube, salam otomotif, welcome to my channel. Kali ini gue akan mereview sebuah mobil dari pabrikan asli Jerman, yaitu BMW E36 320 tahun 95. Kemarin sempat gue review juga ya teman-teman, BMW versi limited. Dan di sebelah gue ini ada BMW E36 320 versi standar atau versi yang memang belum dirubah. Mobil ini diproduksi massal pada tahun sekitar 90-an, dan sebelum mobil ini memang E30 dan E21, dan mobil ini menjadi rival utama dari Mercy dan Audi A4. Mobil ini memang berbasic 2000 cc bensin 6 silinder, dan BMW E36 ini punya 3 tipe, 318 4 silinder atau 8, dan 320 nya itu 2000 6 silinder, dan spek tertinggi dari mobil ini ada 323 1500 6 silinder. Lanjut. Untuk tampilan desain BMW E36 ini secara depan ya, dia masih menggunakan lampu biasa, tapi sudah menggunakan proyektor. Terus ini sen juga sudah, ini bawaan orisinil ya, masih bawaan orisinil dan memang belum dirubah. Untuk bodinya juga masih coraknya garis-garis lurus black glossy dan dibalut dengan aksen chrome. Untuk bumper depannya juga masih bawaan orisinil gitu kan, dengan BMW versi limited. Yang membedakan yaitu dari bumpernya sudah MTEK kalau yang versi limited, kalau ini belum. Dan fog lamp juga masih menggunakan bohlam biasa, dan versi yang limited itu kalau untuk grillnya itu sudah facelift agak ke depan. Jadi seperti itu yang bedanya, seperti versi limited dan versi biasa. Lanjut, untuk dapur pacu ini BMW E36 ini karena ini mobil berbasicnya 2000 cc 6 silinder, jadi mobil ini yang membedakan dari versi yang limited dengan ini yaitu dari kode mesinnya. Walaupun memang sama-sama basicnya 2000 cc 6 silinder, yang paling membedakannya itu dari tutup mesin atau tutup oli. Kalau versi yang limited itu sudah di depan, kalau versi yang bawaan pabrik M50 masih di belakang. Untuk mesin dia sudah menggunakan peredam panas, dan dia sudah menggunakan hidrolik. Hal yang paling harus diperhatikan dalam perawatan mobil ini yaitu dari segi intercooler atau sistem pendingin ya, atau temperatur. Karena BMW sendiri memang E36 kalau untuk pemakaian dalam kota itu cukuplah seminggu sekali untuk mengecekkan radiatornya. Dan mobil ini dipacu untuk dapur pacunya itu horsepowernya 148 horsepower dan torque maksimal 190 Nm, dan menghasilkan 5 speed percepatan dan transmisi 5 matic. Oke, untuk desain bodi samping BMW E36 ini memang basicnya memang compact sedan. Jadi terlihat memang BMW E36 ini terlihat besar dan gak begitu panjang. Kalau misalkan versi yang limited itu yang membedakan itu dari size kit. Kalau versi yang limited itu sudah sudah versinya agak sedikit sporty karena ada garis luar seperti ini, dan dashboardnya juga kalau versi yang limited itu besar dan panjang. Kalau ini masih belum. Untuk lampu sen juga memang untuk versi limited itu dia sedikit mengkotak, tapi memang segi 4. Kalau yang versi yang bawaan standar ini memang seperti ini. Dan kalau untuk exterior, BMW ini sudah menggunakan reflect mirror. Untuk pengaturnya bisa di dalam. Untuk sisi safety ratingnya, BMW ini sudah menggunakan 4 disk cakram. Untuk pelak ini memang ini mobil bukan bawaan standar ya, karena ini pelaknya bawaan BMW M46. Untuk profil bannya itu 1205 nomornya per 15. Lanjut. Untuk panjangnya ini sekitar 4,4 meter, tingginya 1,4, lebar 1,7. Jadi mobil ini menceritakan mobil compact sedan. Untuk bagian belakang BMW ini versi 320 yang limited dengan yang standar itu, yang membedakan itu dari kalau yang versi limited sudah menggunakan ducktail yang berbentuk seperti M3. Bumper juga sudah menggunakan MTEK, dan sedangkan mobil ini belum, karena memang ini versi yang standar, masih belum limited. Dan dia memang kalau yang versi limited itu sudah menggunakan bumper MTEK dan ada plat nomor di sini. Oh ya, yang membedakan dari mobil ini, BMW E36 ini, kalau kacanya sudah menggunakan rear defogger. Jadi stop lamp lampu
dia juga sudah ada di atas. Ini fungsinya buat ketika mobil ini dalam posisi malam agar terlihat dari mobil belakang. Bagasi BMW E36 ini tidak terlalu besar, tapi cukup untuk bawa barang-barang Anda. Yang membedakan dari mobil Jepang yang Jerman itu, kalau BMW ini akinya di belakang. Kebetulan memang akinya agak tertutup. Oke, lanjut. Kalau untuk dari segi interior BMW E36 ini dengan versi yang limited itu, memang yang membedakan itu dari bahan dashboardnya itu. Kalau yang versi limited itu sudah black, kalau yang versi standar itu masih menggunakan bahan soft touch dan grey. Nah, akomodasi setirnya juga biasa saja gitu kan, bahannya juga masih plastik gitu kan. Kalau instrumen dari speedometer dia seperti ini. Ini kuncinya ya, kuncinya BMW E36. Kita kompakin. Ini speedometer E36 dan mobil ini masih kilometernya masih rendah, sekitar 110.000. Dan ini ada temperatur, ini bensin. Nah, kalau yang tombol ini untuk suplai bahan bakar. Nah, kalau versi yang E36 ini memang beda dengan mobil yang lain karena dia tidak ada MID. Kalau versi yang BMW E36 323 itu sudah ada MID di sini gitu kan. Kalau untuk interior audionya juga ini masih orisinil banget ya. Tipnya masih bawaan orisinil, Becker punya gitu kan. Ini bisa, mungkin dulunya hanya tip by kaset ya. Ini juga AC-nya sudah dual zone tapi memang masih manual. Ini volume AC. Ini untuk pengaturan udara kiri kanan. Oke. Nah, untuk kaca dia belum menggunakan auto dimming. Ini lampu kabin, lampu baca. Nah, ini sudah ada sun visor. Dia sudah ada auto lamp. Oke. Nah, kalau yang membedakan versi E36 dengan limited itu mungkin dari ini ya teman-teman, dari bagian dashboard depan. Kalau versi yang limited itu AC-nya sudah digital dan ini memang belum. Nah, untuk transmisi E36 ini 320 memang terlihat unik ya, karena tongkatnya itu, tongkat tuas sinobnya itu seperti tongkat Nabi Musa. Dan sini ada pengaturan di mana kita bisa menggunakan mobil ini di posisi D, driver 5 speed percepatan 4, 3 dan 2. Ini untuk kacanya di sini. Ini untuk pengaturan mode low. Jika Anda misalkan ingin menggunakan mobil ini sport, bisa pindah ke sini, medium dan slow. Untuk posisi bagian penumpang, BMW ini memang tidak secara kabin dan luasnya tidak begitu luas ya, karena terlihat dari tempat kabin juga memang terlihat biasa saja, karena memang BMW lebih mengutamakan itu dari sisi driver. Untuk headroom juga masih terlihat sempit. Terus kalau versi yang limited itu sudah menggunakan armrest di sini. Kalau yang ini kan memang belum. Dan memang ciri khasnya BMW itu ada di kaca belakang, dia sudah menggunakan grey ya. Jadi untuk bagian interior BMW E36 ini memang kalau misalkan Anda memang ingin lebih dari spek tertinggi ini, maka BMW ini ada spek tertinggi itu saya 5 dan kabinnya lebih panjang dan lebih luas. Kita langsung aja test drive ya. Ini sudah saya nyalakan. Kita tes bagaimana nih mobil dalam keadaan versi standar ya, karena versi limited itu jauh lebih besar HP-nya. Mobil sudah saya nyalakan. Untuk posisi pengemudinya cukup enak, sangat enak, walaupun memang setirnya masih menggunakan bahan biasa ya. Ini juga bahannya dashboard juga masih soft touch gitu kan. Kalau untuk sisi setir dia masih sudah tier steering tapi belum teleskopik. Oke, langsung aja gua akan test drive mobil ini. Gue pengen tahu mobil ini gimana sih enaknya.
di posisi drive. Seru ya di mobil ini. Untuk posisi pengemudinya nyaman banget. Setirnya juga masih enteng. Ada tanggo nih, enak gak shockbreakernya? Oh, masih empuk, masih lumayan. Kita pakai mode medium ya. Kita pakai mode medium. Coba kita lihat. Lumayan. Handlingnya juga lumayan karena ini matic. Kita ke posisi paling mode low. Sudah saya pindahkan. Coba agak lurus kameranya. Oh, sudah menggunakan mode paling rendah tapi jambakannya masih ada. Ini mobil luar biasa banget, galak. Oke, kita tes ke jalan yang begitu rusak. Ya, jadi teman-teman, apabila teman-teman ingin membeli mobil dengan dana yang sebetulnya nggak begitu banyak, untuk versi sedan, memang untuk Eropa saya lebih rekomendasikan untuk versi 36, karena selain mudah perawatan juga handlingnya mantap, sporty, dan saya rasa untuk versi 36 ini memang cocok buat anak muda. Ini posisi di jalan jelek. Enak. Sen enak, SN juga masih berfungsi. Sorry Pak Bos. Oke, lanjut. Ya, kita pindahkan ke posisi sport. Bisa pindah ke sini. Ini sudah merah ya, sudah merah. Kita tes. Suspensinya enak, untuk sistem pengereman juga enak, empuk, dan bertenaga. Ini kalau versi yang 323 nya lebih gila nih, lebih galak banget. Karena dengan 2000 cc nya aja nih mobil udah paling enak banget buat harian. Jadi kalau versi yang 323 mungkin terlalu boros ya. Untuk bahan bakar sendiri memang ini mobil konstan dalam kota 112, luar kota bisa 114, 115. Oke, kita tes ya. Bisa terdengar suara mesinnya. Ini yang membedakan BMW kode mesin M50 tuh dengan M52. Kalau M52 lebih soft dan M50 lebih terlihat berisik ya. Jambakannya lebih berbeda dari M52. Keren, enak banget mobilnya. Jadi untuk review hari ini cukup segitu aja. Ada dua hal mungkin yang saya bakal share ke teman-teman. Untuk sisi positifnya mobil ini yaitu handlingnya enak, terus tenaganya buas, pajaknya juga lumayan murah. Ketiga, mobil ini seru ya. Tapi kalau misalkan mobilnya kinyis-kinyis, masih orisinil, masih banyak orang kepo yang tahu mobil ini. Terus untuk harga jual juga nggak begitu mahal-mahal banget. Untuk hal negatifnya mobil ini mungkin dari sisi interior, kabinnya sempit, terus bagasi juga memang sempit, jok baris kedua juga sempit, terus nomor 2 tempat penyimpanan juga memang sedikit. Oke, segitu aja video dari saya. Mohon maaf apabila ada informasi yang kurang
bagus untuk teman-teman. Ini video ketiga dari video saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Nantikan video gua selanjutnya. Ciao.